Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan kewajiban hutang jangka pendek PT Sandang Jaya yang sebuah perusahaan retail kecil di Kota Bandung mengalami kesulitan dalam mengelola persediaan mereka yang berdampak pada kewajiban jangka pendek. Permasalahan pertama, bagaimana perusahaan sandang dapat menganalisis dan mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif. Menganalisis dan mengelola persediaan PT Sandang Jaya. Analisa persediaan yang pertama, klasifikasi persediaan, yaitu mengelompokkan persediaan berdasarkan kategori, misalnya pakaian wanita, aksesoris, dan lain-lain. Tingkat permintaan yang sedang tinggi, sedang, dan permintaan yang rendah, dan nilai yang tinggi dan sedang serta rendah. Hal ini membantu mengidentifikasi persediaan yang berisiko tinggi dan membutuhkan perhatian lebih. Yang kedua ada analisis perputaran persediaan. Analisis perputaran persediaan yaitu menghitung rasio perputaran persediaan rata-rata atau biaya penjualan untuk melihat seberapa cepat persediaan terjual. Rasio yang rendah menunjukkan persediaan yang bergerak lambat dan berisiko tinggi. Analisis yang ketiga yaitu analisis ABC. Menggunakan analisis ABC untuk mengklasifikasikan persediaan berdasarkan nilai dan tingkat permintaan. Contohnya, persediaan A memiliki nilai tinggi, permintaan yang tinggi, membutuhkan kontrol yang lebih ketat, sedangkan persediaan C memiliki nilai yang rendah dan permintaan yang rendah dan dapat dipantau dengan lebih longgar. Permasalahan yang kedua yaitu apa strategi yang dapat digunakan perusahaan sandang untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual. Strategi mengurangi persediaan yang tidak terjual yaitu yang pertama, memprediksi permintaan yang akurat menggunakan data penjualan historis, tren pasar, dan faktor eksternal untuk memprediksi permintaan secara akurat. Hal ini membantu menghindari pembelian berlebihan dan penumpukan persediaan. Yang kedua, penjualan promosi, menawarkan diskon, paket bundling, dan promo lainnya untuk mendorong penjualan persediaan yang bergerak lambat. Yang ketiga, consignment, bekerja sama dengan toko lain untuk menjual persediaan secara konsinyai sehingga mengurangi risiko kerugian finansial. Yang keempat ada manajemen pemesanan kembali, yaitu mengoptimalkan sistem pemesanan kembali untuk memastikan persediaan cukup tanpa kelebihan stok. Lalu saya lanjutkan permasalahan yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas supaya perputaran uang tidak macet. Yang pertama, meningkatkan rotasi persediaan. 1. Just in time atau JIT, inventory. Terapkan sistem JIT untuk menerima persediaan tepat waktu dan sesuai kebutuhan produksi atau penjualan. Yang kedua ada first in, first out atau FIFO inventory. Gunakan metode FIFO untuk memastikan persediaan tertua dijual terlebih dahulu, meminimalkan risiko obsolescence. Yang ketiga, perencanaan persediaan berkala. Lakukan perencanaan persediaan secara berkala dan sesuaikan dengan perubahan permintaan dan kondisi pasar. Yang keempat, pemantauan persediaan real time. Gunakan teknologi untuk memantau tingkat persediaan secara real time dan membuat keputusan yang tepat waktu. Permasalahan yang keempat, apakah ada teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik agar PT Sandang juga mampu melunasi pembayaran kewajiban atau utang jangka pendeknya secara supplier. Teknologi dan sistem manajemen persediaan. 1. Software manajemen persediaan. Gunakan software khusus untuk melacak persediaan, mengoptimalkan pemesanan, dan menganalisis data penjualan. Yang kedua, point of sale atau POS sistem. Integrasikan sistem POS dengan sistem software manajemen persediaan untuk mendapatkan data penjualan secara real time dan melacak pergerakan stok. Yang ketiga ada barcode scanning. Gunakan barcode scanner untuk mempercepat proses penerimaan, pengemasan, dan pengiriman barang, meningkatkan efisiensi dan akuransi. Yang keempat ada data analis. Gunakan data analitik untuk mengidentifikasikan tren pasar, pola pembelian, dan potensi risiko, membantu pengambilan keputusan yang lebih strategis. Baik, saya akan lanjutkan. Bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko terkait dengan penurunan nilai persediaan barang atau tren pasar. Mengelola risiko penurunan nilai persediaan. 1.
diversifikasi pemasok, hindari ketergantungan pada satu pemasok, dan diversifikasikan sumber persediaan untuk mengurangi resiko gangguan pasokan dan fluktuasi harga. Yang kedua, asuransi persediaan. Pertimbangkan asuransi persediaan untuk melindungi dari kerugian akibat kebakaran, pencurian, atau kerusakan. Ketiga, penjualan cepat persediaan lama. Tawarkan diskon besar untuk persediaan yang berisiko tinggi mengalami penurunan nilai sebelum menjadi usang. Yang keempat, manajemen tren pasar atau pantau tren pasar secara cermat dan sesuaikan strategi persediaan untuk menghindari terjebak dengan produk yang tidak populer. Kesimpulannya, PT Sandang Jaya dapat meningkatkan pengelolaan persediaan, mengurangi kewajiban jangka pendek, dan meningkatkan likuiditas dengan menerapkan kombinasi strategi dan teknologi yang tepat. Analisa persediaan yang cermat, prediksi permintaan yang akurat, dan penerapan sistem manajemen persediaan yang efisien akan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Catatan penting: 1. Implementasi strategi dan teknologi harus disesuaikan dengan skala dan sumber daya perusahaan Sandang Jaya. 2. Penting untuk melatih staf tentang penggunaan sistem dan prosedur baru secara efektif. 3. Pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas strategi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai kewajiban hutang jangka pendek yang terjadi pada PT Sandang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.